Ketemu lagi dengan saya Roy. Kita akan membahas satu topik, yaitu tentang homoseksual. Waduh, cukup tabu nih. Tapi bagaimana pernyataan orang-orang tentang homoseksual ya? Cikidam. Menurut abang, tentang homoseksual dan orang-orang yang melakukan homoseksual itu seperti apa? Ya, yang pasti sebagai orang percaya kita harus mendasarinya atau pandangan kita dari Alkitab. Yang jelas firman Tuhan berkata itu dosa dan kita harus tegas itu dosa, bukan sebuah kelemahan ya. Nah, itu yang menjadi dasar dulu yang paling penting. Tetapi bukan berarti setelah kita berpikir bahwa itu dosa dan kita menyatakan itu dosa, lalu kita menjauhi atau memusuhi, tidak. Nah, tentu setelah kita tegas mengatakan bahwa itu dosa, kita harus sampaikan kepada mereka bahwa itu dosa. Sehingga mereka tahu itu dosa, bukan sebuah kelemahan. Kalau kelemahan bisa dimaklumi, tetapi dosa tidak bisa dimaklumi. Banyak sih orang-orang yang homoseksual saya rasa sekarang ini. Kalau pandangan Bapak tentang orang-orang homoseksual itu, setuju atau tidak? Ya, itu hak masing-masing orang saya rasa ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang ya. Mereka mau seperti itu ya sudahlah, mungkin karena memang wanita di dunia ini tidak terlalu banyak ya, sehingga mereka menyukai sesama jenis mereka. Tidak ada undang-undang juga yang melarang, mungkin bebas saja, siapa aja yang mau silakan lah dari saya. Aku nggak setuju sih, karena apa ya, kayak misalnya kita lihat nih cowok jalan sama cowok mesra-mesraan itu kan bully, apa ya, agak jijik gitu liatnya, dan aku nggak suka dekat orang-orang kayak gitu. Kalau menurut saya ya saya sih setuju-setuju aja ya, karena selama masih ada di dunia pasti ada yang namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi ya memang orang seperti itu harus perlu ditolong, karena ya dalam hal ini mereka melakukan Kalau menurut saya secara pribadi, saya membiarkan orang-orang itu karena itu pilihan mereka. Tetapi kalau mereka dekat-dekat dengan saya sebisa mungkin untuk menghindari. Soalan penyimpangan seksual udah jadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tanda dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Homoseksualitas yang mencakup gay dan lesbian adalah salah satu dari 3 kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional seksual atau rasa sayang terhadap sejenisnya. Daniel Adriansyah adalah seorang homoseksual. Dia menggeluti hidupnya sebagai homoseks. Dia melakukan banyak hal tentang homoseksual, bahkan bersetubuh, dan kita akan melihat kesaksian hidupnya sampai dia mengenal Tuhan secara pribadi. Khususnya sama keluarga saya merasa diasingkan di rumah itu. Ya, saya bertanya, kok saya dibedakan di rumah ini? Itu yang membuat saya sudah benar-benar nggak merasakan kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari abang-abang saya, itu saya nggak pernah merasakan itu. Ya mungkin karena mereka lihat selama ini mereka minta untuk menjadi seorang perempuan, ternyata laki-laki yang lahir. Saya pergi pun mereka nggak merasa kehilangan. Kelas 6 SD saya pertama terjun di dunia salon. Ya kelas 6 SD itu saya benar-benar udah bergaul sama seorang transgender, bergaul. Akhirnya ya saya lihat ini sama kayak kehidupan saya. Saya diajak, akhirnya saya didandanin secara perempuan selama 15 tahun. Saya menjalani kehidupan saya benar-benar seperti seorang wanita. Tingkah laku saya, semuanya sifat saya seperti seorang wanita. Sedikit pun nggak ada hasrat untuk kepada cewek. Saya ketemu sama seorang bule, ya kita menjalani hubungan sama seperti suami istri. Pada saat sampai saya punya hutang dan ya saya benar-benar nggak kuat. Pada akhirnya di 2016 Desember jam 12 malam saya berdoa, dan pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba
dari pintu tiba-tiba cahaya kecil terang banget dan dia berwujud manusia, pokoknya terang banget dan saya berasa itu tidak ada di dalam kamar. Nah habis dari situ mulut saya nggak bisa ngomong, hati saya ngomong, langsung bilang, Tuhan terima saya menjadi anakmu, bawa saya ke jalan yang benar. Saya bilang kayak gitu, akhirnya Tuhan Yesus, waktu itu saya belum tahu Tuhan Yesus, saya dipeluk dan saya tertidur. Dan akhirnya di Maret, itu sekitar tanggal 22, 1 minggu sebelum saya dibaptis, itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ya pada saat saya ketemu dengan Tuhan Yesus itu, ya saya merasa saya diterima Tuhan dengan apa adanya. Tuhan benar-benar mengasihi saya. Kalau ya saya pikir, saya flashback dengan masa lalu saya orang berdosa, ya saya berpikirnya Tuhan Yesus benar-benar baik ya. Ya seperti firman-Nya berkata, sebelum aku ada di dalam kandungan, Dia telah mengenal aku, Dia telah memilih aku, Dia telah memberikan aku kuasa. Apakah itu benar-benar terjadi? Itu yang pertanyaan saya sama Tuhan. Dan ya puji Tuhan, ya pada saat itu ya saya melakukan perzinaan sesama jenis, saya melakukan perdukunan, saya melakukan segala macam hal lah. Ya udah berdosa, ya udah, ya pasti saya tak akan tahu saya akan lari kemana. Ya habis dari situ ya pas pada saat saya ketemu Tuhan Yesus, ya disitulah saya merasa wow, Tuhan ini benar-benar luar biasa mengubah kehidupan saya. Sampai detik ini pun Dia memelihara saya dengan baik. Meninggalkan seorang transgender, dunia homo, dunia gay, dunia bisex itu tidak gampang membalikan telapak tangan. Tapi ketika memegang kepada janji Tuhan, wow, Tuhan ini benar-benar luar biasa mengubah kehidupan saya. Kalaupun memang hati kalian terpanggil untuk datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa mengubah kehidupan kita semua. Dari pandangan beberapa masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak. Bahkan mereka menganggap biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab tentang homoseksual ini? Mari kita lihat. Di dalam Kejadian 19, kita juga bisa belajar bagaimana kota Sodom dan Gomora yang terkenal dengan dosa homoseksual itu dihancurkan oleh Allah karena dosanya. Lebih jauh lagi, kita baca juga apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri. Roma 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kasihi orangnya, benci dosanya. Tuhan Yesus benci dosa. Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sama sekali. Namun, Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa. Yesus mengasihi kita orang berdosa, karena tidak ada orang yang sempurna. Jangan menghakimi. Kita harus tetap mengasihi semua orang. Namun ingat, tidak dibenarkan kalau kita bilang itu tidak apa-apa. Karena kita harus benci dosanya dan mendoakan orang itu agar bertobat. Kesimpulannya buat kita, yang pertama, kita harus menerima mereka. Dan yang kedua, kita harus menjadi penolong bagi mereka. Karena kita harus melakukan ini karena kita tidak mungkin membiarkan mereka jatuh dalam dosa.
Kita harus mengingatkan mereka siapa jati diri mereka sebenarnya. Dan yang terkhususnya dalam dunia pelayanan itu sangat penting. Dan jangan menjauhi mereka untuk hal-hal apapun. Tuhan Yesus memberkati.